Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 12 Februari 2022 bersama saya Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, mereka memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu dan mengucap syukur. Sementara ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikannya. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan, ada 2 hal yang menarik bagi saya untuk direnungkan, yakni ketergerakan hati Yesus oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mengikuti Dia, dan kepedulian Yesus untuk tidak menelantarkan mereka. Ketergerakan hati Yesus. Kalau kita melihat beberapa kisah hidup Yesus, ia rasanya sangat mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap orang lain yang mengalami persoalan, entah masalah kebutuhan pokok, makan dan minum, entah sakit, penyakit, kerasukan setan, bahkan sampai masalah kematian. Ketergerakan hati Yesus ini didasari oleh cinta kasih yang selalu ia hidupi dan ia wartakan dimanapun ia berada dan berkarya. Kehadiran Yesus sungguh mencerminkan kehadiran Allah Bapanya yang adalah kasih. Kehadiran Yesus membawa keselamatan dan kehidupan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Lalu tentang kepedulian Yesus. Rupanya Yesus tidak hanya berhenti pada ketergerakan hati oleh belas kasihan saja, tetapi hal itu ia wujud nyatakan dengan tindakan konkret sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang-orang yang mengikuti Dia atau orang yang datang kepadanya. Inilah wujud kepedulian Yesus kepada mereka.
Yesus tidak pasif dan hanya merasa iba saja, tetapi ada tindakan konkret yang dilakukannya. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi solusi untuk persoalan yang sedang dihadapi. Saudara-saudari yang terkasih, dari dua hal tersebut, marilah kita belajar dari cara hidup Yesus di dalam kehidupan kita, sebagai wujud cinta kasih kita kepada Allah dan sesama. Dan kalau boleh mengambil apa yang disampaikan oleh Santa Teresa atau Mother Teresa dari Kalkuta, yang intinya kurang lebih demikian. Marilah kita untuk melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan kecil dengan cinta yang besar daripada melakukan hal-hal atau tindakan yang besar dengan cinta yang kecil. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas begitu besar kasih-Mu kepada kami. Semoga kami pun juga mampu meneruskan kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami melalui cara hidup kami. Semoga kami mampu juga meneladani cara hidup Putra-Mu Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kasih-Mu semakin dirasakan oleh semakin banyak orang. Dimuliakanlah Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.